Bhinneka Tunggal Allah. Apa itu Bhinneka Tunggal Allah? Berbeda-beda tapi semuanya diciptakan oleh Allah. Terjadi perdebatan di sebuah negara, menyebar isu, saling serang, terutama berhubungan dengan pilihan presiden dalam sebuah pemilu. Ini orang Cina, ini orang Arab, ini orang Jawa. Padahal semuanya adalah manusia ciptaan Allah yang berada di Indonesia. Semuanya sama di hadapan Allah. Lalu kenapa diperdebatkan? Harusnya orang memiliki sebuah keyakinan yang disebut Bhinneka Tunggal Allah. Berbeda-beda, tapi semuanya diciptakan oleh Allah yang satu, pemilik langit dan bumi ini. Justru perbedaan itu harusnya menjadi sebuah warna, sebuah harapan yang menumbuhkan harapan. Inilah yang diketahui oleh ulama yang takut kepada Allah. Orang yang jual beli dengan Allah, jual beli yang tidak pernah rugi. Dia menjual dirinya kepada Allah dan bayarannya dari Allah. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i maa'a akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabi busud. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu kami hasilkan buah-buahan yang beraneka macam jenisnya, dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang kekuasaannya yang sempurna melalui segala sesuatu yang diciptakannya, yang beraneka ragam bentuk dan rupanya. Padahal mereka diciptakan dari air yang diturunkannya dari langit. Lalu tumbuhlah darinya berbagai macam buah yang beraneka ragam warnanya. Ada yang kuning, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang putih. Ada pula warna-warna lainnya dan bermacam-macam pula rasa dan buahnya. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 4 Allah berfirman, dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanaman-tanaman itu atas sebagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berakal. Dia menciptakan gunung-gunung yang beraneka ragam warnanya, sebagaimana yang dapat kita saksikan. Ada yang berwarna putih, ada yang berwarna merah. Pada sebagiannya ada yang bergaris-garis. Diungkapkan oleh Al-Quran dengan lafaz Al-Judud yang artinya beraneka warna. Itulah ayat-ayat Allah yang sangat mengagumkan. Subhanallah. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanu kadzalik innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki dan kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Demikian pula makhluk Allah, baik manusia maupun binatang. Binatang diungkapkan oleh ayat dengan istilah dawab, yang artinya setiap hewan yang berjalan dengan kaki. Demikian pula manusia dan binatang-binatang serta hewan ternak. Beraneka ragam pula warna dan jenisnya. Manusia ada yang termasuk bangsa barbar, ada yang termasuk bangsa Habsah, dan bangsa yang berkulit hitam. Ada yang termasuk bangsa Sisilia dan bangsa Romawi yang keduanya berkulit putih, sedangkan bangsa Arab berkulit pertengahan dan bangsa Indian berkulit merah. Bangsa Indonesia sawo matang, bangsa Cina, bangsa Jepang, bangsa Afghanistan, bangsa Rusia, dan seterusnya. Sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya hanyalah para ulama, yaitu yang mengetahui tentang Allah. Karena sungguhnya semakin sempurna pengetahuan seseorang tentang Allah yang maha besar, maha kuasa, maha mengetahui lagi menyandang semua sifat sempurna dan memiliki nama-nama yang terbaik, maka makin bertambah sempurnalah ketakutannya kepada Allah.
Orang beriman itu adalah orang yang bisa membaca dan mengetahui tentang beraneka macamnya objek dakwah, sehingga keadaan tersebut tidak boleh menurunkan semangat dakwah, karena tidak semua jalan dakwah itu terjal. Ada juga yang penuh warna dan menggembirakan. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang hamba-hambanya yang beriman, yaitu orang-orang yang membaca kitabnya dan beriman kepadanya, serta mengamalkan isi yang terkandung di dalamnya, antara lain mendirikan salat dan menginfakkan sebagian dari apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka di waktu-waktu yang telah ditetapkan, baik malam ataupun siang hari, baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Mereka telah melakukan jual beli dengan Allah, yang jual beli itu tidak akan pernah rugi. Allah menyempurnakan pahala amal perbuatan mereka dan melipat gandakannya dengan tambahan-tambahan yang belum pernah terdetik dalam kalbu mereka. Padahal amal yang mereka lakukan, termasuk infak yang mereka keluarkan, itu berasal dari nikmat yang Allah berikan. Bahkan Allah Maha Pengampun terhadap dosa-dosa yang mereka lakukan, dan tetap akan membalas amal perbuatan mereka betapapun kecilnya amal perbuatan mereka. 3 pelajaran penting dari episode ini. Yang pertama, Bhinneka Tunggal Allah. Manusia, tumbuhan, tanaman, dan alam semesta diciptakan Allah berbeda-beda. Itulah anugerah terindah dari Allah sebagai tanda kebesaran Allah, Allah yang tunggal. Yang kedua, yang mampu membaca kebesaran Allah itu adalah ulama, orang yang takut kepada Allah. Yang ketiga, mereka yang selalu membaca Al-Quran, mendirikan salat, dan berinfak dari rezeki yang Allah berikan, baik rahasia maupun terang-terangan. Itulah jual beli yang tidak akan pernah rugi. Rasulullah SAW bersabda, "Balighu anni walau ayatan." Sampaikan dariku meskipun 1 ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.